Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم القيامة أوصيكم wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun haitsu qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ayyuhal ikhwah jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula mitra IDC dimanapun berada, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, malam yang barokah ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita hadis yang kemarin telah kita sama-sama dengarkan. Mudah-mudahan kita perkuat lagi dan kita garis bawahi supaya kita bisa ambil sebuah kesimpulan yang tentunya merujuk kepada keterangan para salafus saleh. Mudah-mudahan dari situ bertambah keimanan kita, ilmu kita, dan tentu diharapkan bertambah amal kita. Tidak lupa pula salawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga yang beriman, kemudian para sahabat, tabi'in, dan seluruh pengikut setia beliau sampai akhir zaman, dan insyaallah kita bagian di dalamnya. Ditakdirkan hidup di akhir zaman, tetapi tetap kesungguhan kita untuk mengikuti apa yang telah beliau bawa, karena inilah yang telah digariskan. Ingin dicintai oleh Allah, ingin mendapatkan ridhonya, salah satu ikhtiar kita adalah dengan keinginan dan kesungguhan untuk mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang kemarin telah kita jabarkan, ketika 3 orang bertamu ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka setelah mendengar dan diceritakan bagaimana ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibadah di sini jelas ibadah yang tidak dilihat, karena sesungguhnya mereka juga telah melihat bagaimana ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam di luar, ketika beliau di masjid, ketika beliau bermuamalah dengan masyarakat. Sehingga beliau berkunjung, 3 orang ini berkunjung ke rumah Rasul untuk menanyakan bagaimana beliau ketika di rumah dan sebagainya, ketika malam hari dan sebagainya. Jemaah berbahagia, ketika mereka mendengar jawaban, falamma ukhbiru, ketika dikabarkan tentang bagaimana ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya ketiga orang ini memiliki ide, dan ide itu disampaikan kepada setiap kawan-kawannya, yaitu mereka ingin menambah ibadah mereka melebihi ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan baik, yaitu ingin bertambah kebaikan, ingin mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ya, mereka menyebutkan aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita bandingannya dengan Nabi? Tidak ada apa-apanya. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Lantaran inilah mereka semakin bersemangat bagaimana kita bisa mengungguli amalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya
Singkat cerita, saya merangkum apa yang kemarin saya sampaikan dari hadis ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika orang ini ada yang ingin saum selama-lamanya dan tidak ada hari di mana dia berbuka. Orang berikutnya, yang kedua, ia akan sholat malam terus-menerus tanpa ada istirahatnya. Dan orang yang terakhir, ia ingin menjauh daripada wanita dan tidak akan menikah. Ketika obrolan berlangsung, datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan kepada mereka, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza." Apakah benar apa yang aku dengar tadi? Kalian yang mengatakan begini dan begini. Sebelum mereka menjawab, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. "Amma wallahi inni la ahsyakum lillahi wa atqakum lahu." Adapun demi Allah, sesungguhnya wahai sahabat, diriku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah hamba yang paling bertakwa kepadanya. Tetapi aku ketika saum, lakinni asum wa uftir. Saya saum dan saya berbuka. Wa usalli wa arqud. Saya salat, saya juga istirahat. Saya tidur. Wa atazawwajun nisa. Saya pun menikah dengan wanita. Di ujung hadis inilah kesimpulan terakhir yang kemarin saya sampaikan. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggaris bawahi kesungguhan seorang hamba Allah yang mungkin ingin mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dengan menambah sesuatu yang telah dicontohkan, ya, keluar daripada apa yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa dikategorikan orang yang membenci atau tidak mau mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul menggarisbawahi faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci akan sunnahku, maka dia bukan termasuk bagian dari golonganku. Wal iyadu billah. Kita berlindung daripada sifat dan sikap yang demikian. Ikhwan, akhwati fillah, pendengar dimanapun berada, ketika sahabat Salman Al-Farisi juga ketika berkunjung ke rumah sahabat Abu Darda radhiyallahu anhuma, ya, setelah mereka dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu hal yang dilakukan oleh sahabat Abu Darda dan itu diketahui oleh sahabat Salman, sehingga beliau menasihati dengan nasihat yang sangat lembut sekali. Ketika beliau mendapati rumahnya tidak terurus, ketika beliau mendapati istrinya tidak terawat, pakaian sembarangan dan sebagainya, dan itu ditanyakan, ya, masya nuki, apa yang engkau kehendaki? Maksudnya gimana kok pakaiannya seperti ini, wahai Ummu Darda? Apa jawaban Ummu Darda? Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Wahai sahabat Salman, saudaramu ini sudah enggak perlu lagi dunia, sudah enggak ngurus lagi itu dunia. Lah apa yang dilakukan? Ibadah terus. Itu terbukti beberapa saat kemudian setelah Abu Darda radhiyallahu anhu keluar dengan membawa makanan. Fasona alahu ta'aman. Setelah dihidangkan, beliau mengatakan kepada sahabat Salman, "Kul fa inni shaim." Wahai sahabat Salman, makanlah kamu. Saya hari ini saum. Beliau saum terus karena ingin amalan kebaikannya bertambah dan banyak. Ya. Saum terus sampai ketika tamu datang, ya, makanan dibuat, beliau mempersilahkan tamu untuk makan dan beliau mengatakan saya saum. Sampai sahabat Salman merayu beliau, akhirnya beliau mau berbuka pada hari itu. Sampai berlanjut waktu malam, ketika sahabat Abu Darda mempersilahkan tamunya untuk tidur dan istirahat, ya, 6, tidurlah engkau. Tapi beliau justru tidak mau tidur, tuan rumahnya. Beliau ingin bergadang pada waktu itu. Akhirnya sahabat Salman radhiyallahu anhu menasihatkan, istirahat dulu, tidur dulu kita. Dengan nasihat yang lembut, akhirnya beliau sahabat Abu Darda itu tidur juga. Tiba saat bangun qiyamul lail, sahabat Salman sebagai tamu bangun lebih dahulu dan membangunkan sahibul bait. Ya, qumil an. Sekarang kita bangun. Fa shallaya jami'an. Keduanya akhirnya salat sama-sama qiyamul lail. Dari situlah setelah salat lail dilaksanakan, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu
bentuk kasih sayang sebagai saudara itu termasuk akhlak yang mulia. Bentuk kasih sayang kita kepada saudara yang terpenting itu bukan lantaran kita sering memberi makan saja kepada saudara kita, sering memberikan hadiah saja, tapi hadiah yang paling diharapkan saudara kita adalah berupa nasihat. Diri kita senantiasa berhajat kepada nasihat kapanpun, karena bisa jadi setan memalingkan kita untuk keluar daripada jalan yang hari ini kita tempuh. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Senantiasa, namanya setan gak akan rela kita itu istiqomah di jalan itu. Oleh karena itu kenapa kita sebagai hamba Allah sangat berhajat sekali kepada nasihat. Ya, dan itulah aktivitas para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan mereka tidak gengsi meskipun usia lebih lanjut untuk dinasihati. Terkadang yang muda juga demikian, menghormati kita dinasihati oleh yang lebih tua dan sebagainya. Mereka saling berbagi nasihat, dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan termasuk bagian orang yang keluar daripada orang-orang yang rugi, tidak termasuk orang-orang yang rugi. Salah satunya adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ikhwani akhwati fillah, pendengar dimanapun berada, jamaah Masjid Istiqomah yang berbahagia, di ujung riwayat daripada sahabat Salman dan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhuma ini ada satu hal yang menarik, dan ini juga merupakan kebiasaan para sahabat. Pertama yang saya sebutkan adalah kebiasaan mereka saling memberi nasihat dan meminta nasihat. Setelah itu ketika mereka mendapati sebuah nasihat itu tidak srek di hati mereka, ada ikhtilaf terjadi, perselisihan terjadi, apa yang dilakukan? Mereka mengajak bersama-sama, ayo kita tanyakan saja kepada Rasulullah mana yang benar ini. Artinya ketika terjadi berbagai macam permasalahan yang salah satu di antara mereka bingung mana yang benar, apakah nasihat saudara saya ini benar, maka mereka mau mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akhirnya jamaah berbahagia, sahabat Salman berikan nasihat, inna li rabbika 'alaika haqq, inna li rabbika 'alaika haqqa, sungguh wahai Abu Darda, Rabbmu itu punya hak yang harus dipenuhi, ditunaikan. Wa inna li nafsika 'alaika haq, dirimu juga punya hak, harus ditunaikan haknya untuk diri kita, istirahat dan sebagainya. Wa li ahlika 'alaika haq, pun keluarga juga punya hak yang juga harus ditunaikan kewajibannya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka wahai Abu Darda, berilah setiapnya itu haknya masing-masing, Rabbmu, keluargamu, dirimu. Di ujung riwayat ini, fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, mereka berdua akhirnya ingin meminta kepastian yang benar yang mana sih? Apakah benar nasihatnya Salman radhiyallahu anhu? Ya, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu, disebutkanlah peristiwa ketika sahabat Salman radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah beliau. Abu Darda bercerita, masa saya disuruh buka, padahal saya ingin saum terus menerus. Masa saya disuruh istirahat, padahal malam hari itu saya ingin menghabiskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah yang berbahagia disebutkan wali ahlika 'alaika haq, keluarga juga harus diurusin, ada haknya. Saya membiarkan istri saya, sudahlah hidup sebentar saja kok. Ya, sampai ketika sahabat Salman sebagai tamu kaget ketika melihat istrinya berpakaian mutabadzilatan, sembarangan pakaiannya. Ya. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah nasihat ketika mendengar pernyataan dari sahabat Abu Darda ketika sudah panjang lebar ceritanya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqa Salman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar itu nasihatnya saudaramu. Benar itu nasihatnya Salman, bahwasanya setiap segala sesuatu itu ada hak yang harus ditunaikan masing-masing agar kita tidak jatuh kepada sifat kezaliman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi di salat maghrib, subhanallah, kita mendengarkan bacaan yang luar biasa tentang sebuah kisah Bani Israel di surah Al-Baqarah, terutama di rakaat yang pertama. Ya. Ayat tersebut berkaitan juga tentang masalah sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Celaka orang yang mutanatti'un. Ya, al-mutanatti'un ay al-muta'ammiqun al-musyaddidun fi ghairi mawdhi'it tasydid. Orang yang terlalu ekstrim tapi bukan pada tempatnya yang harusnya ekstrim, gitu ya. Dia ekstrim pada sebuah tempat, pada sebuah perkara yang seharusnya tidak perlu ekstrim di bidang itu. Ya. Berarti apa? Dalam Islam itu juga ada suatu hal yang berbau tasydid. Ya, buktinya salah satunya adanya surat Al-Hadid. Ya, atos tuh Pak, keras, besi, Al-Hadid. Karena itulah yang akan meluruskan ya antara kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya, dan juga untuk menegakkan keadilan. Itulah yang diterangkan Allah dalam surat Al-Hadid. Ya. Akan tetapi jamaah berbahagia disebut celaka, halaka untuk orang-orang yang meletakkan sikap ekstrimnya berlebih-lebihan bukan pada tempatnya. Ya. Bagaimana contohnya? Di sini sebutkan hadis tadi riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, beliau sampai mengucapkan 3 kali halakal mutanatti'un. Ya. Di sini disebutkan hum al-mutasyaddiduna fi umurihim ad-diniyah wa dunyawiyah, yaitu mereka yang sangat ekstrim baik dalam urusan agamanya maupun dalam urusan dunianya. Walihada jaa fil hadis, sehingga datanglah hadis yang berbunyi la tusyaddidu fayusyaddidullahu alaikum, janganlah kalian itu keras ya, sehingga Allah itu juga mempersulit akhirnya urusan kalian. Contohnya bagaimana? Saya pernah menemukan ini juga berlebihan. Musafir ya, ini di atas pesawat dapat rukhsah untuk melakukan tayammum. Ya. Maksa masuk toilet pesawat. Ya, sampai diumumkan berkali-kali larangan bagi penumpang jamaah haji ataupun umrah untuk menggunakan air di toilet digunakan untuk berwudu, padahal air di situ terbatas sekali. Ya, keringanan ini tidak dinyatakan wah kurang sah Pak, menganggap kurang sah, padahal itu merupakan bagian dari rukhsahnya musafir. Ya, dalam kondisi demikian tentunya, ya tidak ada air, tidak mungkin turun dulu untuk mendarat di laut begitu ya. Ya, kita masih menemukan terlalu ekstrim ya dalam berbagai macam perkara-perkara ibadah berlebih-lebihan. Ya. Contoh lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun syariat saum Ramadan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya. Di ayat-ayat berikutnya, yaitu yang saya maksud adalah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan dan wala yuridu, dan tidak menginginkan dari kalian kesukaran. Apa maksudnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yakni annallaha yuridu bina fi ma syara'a lana at-taisir. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari apa yang telah disyariatkan untuk kita, yaitu syariat saum yang tadi baru diturunkan, itu menghendaki kepada kita agar kita mudah. Ya. Maka ayat ini nuzilat fi ayatis syiyam, ya, diturunkan kaitannya tentang masalah syiyam yang tadi disebutkan. Hatta la yadhunnu dhann annahu unzila 'alan nas lil masyaqqah wat ta'ab, supaya orang tidak menyangka dan mengira bahwasanya Allah mewajibkan saum itu benar-benar untuk sebuah hal yang sangat sukar untuk dikerjakan sampai orang benar-benar ta'ab, capek, lelah dalam melaksanakan syariat tersebut. Tidak. Sehingga apa? Fabayyanallahu ta'ala annahu yuridu binal yusra. Allah menjelaskan kepada kita Allah menghendaki berbagai macam kemudahan. Buktinya apa? Ada berbagai macam keringanan untuk kewajiban saum Ramadan. Untuk musafir, untuk orang yang sakit, untuk orang yang mungkin sangat lemah karena usia lanjut dan penyakit yang sangat parah sekali. Bisa jadilah
membayar fidyah rukhsahnya, bisa jadi mengqadha fi ayyamin ukhar, mengqadhanya menggantinya di hari yang lain. Ini bagian daripada rukhsah. Terkadang seorang hulu berlebihan, enggak sah saya kalau tidak mengerjakan di bulan Ramadan, padahal sudah cukup bagi dirinya syarat untuk mendapatkan rukhsah tersebut. Lantaran safar yang dilakukannya, lantaran penyakit yang dideritanya, atau lantaran usia yang sudah sangat senja yang tidak mungkin lagi dia mampu untuk melakukannya. Tapi lantaran berlebihan, dia merasakan dirinya sangat capek, lelah melaksanakannya. Padahal Allah menurunkan syariat ini tidak demikian. Ada berbagai macam keringanan yang Allah turunkan. Walihada, oleh karena ini, man safara lam yajib alaihi shaum. Siapa saja yang melaksanakan safar, tentunya ada syarah tersendiri safar yang seperti apa yang dimaksud. Ya, tidak wajib bagi dirinya untuk melaksanakan shaum wa yaqdi min ayyamin ukhar. Dia boleh menggantinya pada hari yang lain. Ya, kemudian man marada lam yajib alaihi shaum, begitupun orang yang sakit, ya, gugur kewajiban itu. Ya, wa yaqdi min ayyamin akhar, ya, dia juga bisa menggantinya pada hari yang lain. Fahadza minat taisir, inilah berbagai macam kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya dari sebuah syariat yang Allah turunkan, yaitu siam. Tentunya banyak syariat-syariat yang lain. Sekali lagi Allah menghendaki kepada kita kemudahan. Coba berbahagia kalau kita mengkaji tentang perkara-perkara kaitan masalah fikih, kaifiyah. Hari ini banyak sekali seorang terbebani dengan berbagai macam, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal solusi yang diberikan oleh Islam itu sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Berbagai macam pertanyaan muncul. Ya. Kenapa Anda tidak sholat, Pak? Kenapa Anda tidak sholat? Oh, saya sholatnya nunggu keluar dari rumah sakit saja. Ya, seorang menderita penyakit, ya, sudah waktu sholat, diingatkan sholat oleh keluarganya, ya, lantaran sakit saya tidak sholat, saya nanti sholatnya keluar dari rumah sakit saja. Ya, karena menganggap bahwa saya sholat itu yang sahnya, yang srek itu sempurna kalau dia berdiri melakukannya. Merasa tidak srek kalau dia hanya dengan berbaring, merasa tidak srek kalau hanya sekedar sholatnya duduk, padahal kan sudah ada contohnya yang demikian. Ya, yang tidak sah itu kalau kita melaksanakannya keluar dari jalur syariat, tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, syariat Allah turunkan itu bukan untuk membebani kita. Ya, Allah memberikan banyak sekali kemudahan bagaimana kita melaksanakannya. Tentunya namanya kemudahan itu kita harus memperhatikan juga. Bukan asal boleh sholat duduk tanpa ada alasan, tahu-tahu kita sholatnya duduk. Kenapa Pak duduk? Ya sekali-kali saya nyoba lah sholat duduk. Nah, ini lain lagi ceritanya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ataupun contoh-contoh yang lain. Ya, seorang sangat berat sekali. Kenapa Anda tidak sholat? Oh, saya najis badan saya. Sementara untuk menggeser dari tempat tersebut susah sekali karena luka di sekujur tubuh. Pakaian saya terkena najis. Subhanallah. Islam berikan banyak sekali kemudahan sampai memperbolehkan dalam kondisi darurat dan sebagainya, karena ada kaidah-kaidah yang nanti terkait dengan masalah-masalah darurat. Jangankan perkara itu, jamaah berbahagia, perkara yang diharamkan oleh Allah saja dalam kasus-kasus tertentu bisa berubah statusnya. Tapi tatkala darurat itu saja dilakukannya. Itu pun tidak boleh berlebih-lebihan. Contohnya makanan. Seorang terpaksa Pak makan ini, lantaran diperbolehkan kondisi darurat, dia akhirnya sampai bahasa Jawanya itu gelegeen, sendawa gitu ya. Nah, itu namanya sudah dapat keringanan. Nah, dia makan sepuas-puasnya, padahal hanya cukup tegaknya tulang punggung kita. Bisa melanjutkan lagi untuk mencari perkara yang halal, itu hanya untuk mengganjal saja. Ya. Inilah jamaah berbahagia, ya. Bahasa Islam itu menghendaki kepada kita berbagai macam kemudahan, tidak memberatkan. Kalau kita mengikuti sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memberatkan. Seorang yang berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan haji atau umrah, terkadang terberatkan dengan kalungan buku yang ditaruh di leher, dengan berbagai macam bacaan
Ya wallahu ta'ala alam bisawab, sahih atau tidak periwayatannya. Banyak sekali, setiap putaran tuh doanya macam-macam ketika tawaf. Ya, keberatan gantung buku di leher. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sekali lagi mudah sekali. Seorang terkadang sampai melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu mengganggu orang yang sedang beribadah lagi tawaf, entah itu mengganggu yang lainnya lantaran berebutan untuk mencium Hajar Aswad. Terutama wanita. Padahal cara yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya banyak sekali kemudahan dengan memiliki nilai pahala yang sama. Kenapa disebutkan nilai pahalanya sama? Buktinya dengan melakukan cara itu sah tawafnya. Sah nggak dengan kita melambaikan tangan Bismillah Allahu Akbar tawaf kita? Sah. Nilainya sama. Ya. Nah, ini pergeseran nilai-nilai ibadah dan tata cara yang hari ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Seakan-akan tidak sah haji itu kalau belum mencium Hajar Aswad. Bisa dilihat jamaah berbahagia dalam kitab sirah manapun. Kapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencium Hajar Aswad? Apakah datang ucuk-ucuk ke Baitullah langsung berebut mencium? Tidak. Dalam beberapa riwayat disebutkan beliau mencium Hajar Aswad itu ketika proses tawaf saja. Dan ketika beliau tidak sanggup dengan tongkat beliau, ya, kalau tidak sanggup dengan melambaikan tangan, Bismillah Allahu Akbar, dan itu sah sama nilainya. Kalau itu tidak sah, kalau itu tidak nilainya berbeda, tentu tidak sah. Ya, sah. Ya, mana kedolimannya? Mengganggu orang yang sedang tawaf bisa jadi. Mana kedoliman yang dilakukan yang lainnya lantaran berlebihan seorang dalam melaksanakan ibadah? Oh, tidak tahu siapa yang menggendong, tak tahu siapa, asal dibayar beberapa real untuk bisa mencium Hajar Aswad. Bayangkan jamaah berbahagia, orang ingin mencari nilai sunnah tetapi melakukan pelanggaran dari apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dapat mendapatkan pahala sunnah ketika yang dilakukan adalah melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau kita cek aktivitas ibadah banyak hal, ya, seorang berlebihan sampai memberatkan dengan berbagai macam syarat. Contoh, ya, seorang melaksanakan perjalanan ibadah haji maupun umrah, ada nggak kewajiban seorang melaksanakan walimatus safar? Dalilnya tidak ada. Pak, saya nggak punya duit lagi kalau harus walimatus safar. Ini cukup untuk membiayai orang yang saya tinggalkan saja. Kalau di plus ditambahi biaya ngasih makan untuk walimatus safar, saya tidak mampu, Pak. Bagaimana, apakah saya tunda haji saya? Masya Allah, ada yang sampai demikian. Dihitung-hitung ternyata nggak cukup untuk acara walimatus safar, sampai orang bahkan, aduh gimana ya, sah enggak saya haji saya kalau saya nggak mengadakan walimatus safar? Bagaimana hukumnya? Nah, terkadang jamaah berbahagia sikap berlebihan terkadang membuat kita terasa berat. Sehingga jamaah berbahagia tadi disebutkan dalam sebuah hadis, la tusyaddidu, jangan kalian memberat-beratkan sesuatu, ya fayushaddidullahu alaikum, sehingga Allah itu memberatkan urusan itu jadinya oleh kalian, ya, padahal nggak seperti itu, ya, bacaannya nggak perlu ribet-ribet, sah, ya, justru yang sunnah, yang syariat, bahkan yang wajib ditinggalkan dan merasa itu wah sudah sempurna, padahal yang wajib ditinggalkan. Betapa banyak jamaah berbahagia seorang ketika selesai melaksanakan sa'i itu tidak benar dalam melakukan tahallul. Oh Pak, muqassirin Pak, oke boleh muqassirin, dipendekkan saja, rata pendek semua, ya. Yang lebih baik adalah muhallikin, gundul. Tapi betapa banyak kita mendapati jamaah yang habis pulang umroh rambutnya masih bagus-bagus semuanya. Kalau kita bercanda, rambutnya kok masih bagus semua, nggak ada yang berkurang. Oh Pak, waktu berangkat umroh rambutnya gondrong, ya kan? Makanya itu sudah dipotong, dipendekkan, kan awalnya gondrong. Yang demikian tidak dilakukan. Sementara yang tidak ada malah justru dilakukan. Tahallul syariat itu jamaah yang dirahmati Allah. Kecuali wanita, masa kita disamakan dengan wanita yang hanya sedikit saja diambil, ya? Ini kita laki-laki minimal pendek, ya,
Kemudian ya kalau mau dapat doa 3 kali dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya digundul, ahsan. Ya, afdol. Inilah saya mencontohkan jamaah berbahagia. Di sisi lain sebagian umat ini melaksanakan sesuatu yang berlebihan, yang di luar daripada batas perintahnya. Perintahnya nggak seperti itu, dia melebihi. Bacaannya kah dilebih-lebihkan, ya, kaifiyahnya dilebih-lebihkan, suaranya dilebih-lebihkan, ya, bahkan ritual-ritual lainnya banyak ditambah-tambahi. Sementara yang lainnya ada syariat yang dilupakan, yang bahkan diabaikan, bahkan ditinggalkan, atau bahkan ada yang membenci. Sayang Pak rambut saya, padahal itu salah satu bentuk pengorbanan yang dilakukan. Iya, menggugurkan rambut kita saja kita berat. Nah, ini ikhwan, akhwati fillah, rahimani wa rahmakumullah. Ibadah yang lain banyak. Nikah itu dalam Islam tidak perlu ribet-ribet. Hari ini banyak orang membujang lantaran mahal Pak nikah Pak. Jujurannya harus lawe 50 kalau sarjana, tambah kerja lagi calon istrinya, tambah mahal lagi jujurannya. Mana dalilnya nikah itu harus pakai jujuran? Kalau mahar ya, kalau jual beli dengan sistem demikian, saya bahasanya itu saya beli anak bapak. Oh kamu nggak punya duit selawe, nggak bisa miliki anak saya. Seorang membujang, saya sering ketemu dengan pemuda-pemuda di lokasi. Sudah nikah mas? Belum ya, saya masih ngumpulin duit. Kayaknya 5 tahun lagi kalau saya hitung-hitung dengan gaji saya. Kok lama sekali? Selama ini berarti 5 tahun bermaksiat dengan calon pasangan Anda. Entah itu telepon, entah itu mungkin yang lainnya. Selama 5 tahun menumpuk dosa. Dipersulit lantaran tata cara yang buat. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulanah dengan mas kawin 10.000 rupiah tunai. 10.000 rupiah Pak. Kata saksi sah. Barakallah. Gampang ya. Ada yang dipersulit, nih harus kembangnya kurang 1 rupa, ini nyarinya lagi belum kembang. Aduh, nunggu kembangnya mekar, ya Allah. Susahnya orang mau nikah. Susahnya orang melaksanakan ibadah. Tunggu ini selesai. Sama ibadah yang lain, gak hanya nikah, mengkuburkan jenazah. Ya Allah, nungguin keluarga yang dari Jakarta, yang dari Malaysia, lamanya, kasihan jenazahnya Pak, ditunggu tanah. Salah satu perkara yang disegerakan setelah nikah adalah salah satunya menguburkan jenazah. Kok susah sekali ya? Ya karena habis itu sudah datang harus lewati bawahnya keranda bolak-balik. Supaya lupa. Lu sama keluarganya malah suruh melupakan, gimana? Aturannya harus selalu diingat supaya kita selalu mendoakan. Betul ya? Kok suruh melupakan lewat bawahnya keranda supaya tidak ingat lagi Pak? Waduh, kasihannya nggak diingat lagi, nggak didoakan, nanti gimana? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hanya kalau kita muhasabah berbagai macam perintah Allah yang sebenarnya mudah sekali, ternyata dipersulit oleh kita dalam melaksanakannya. Sehingga banyak seorang yang belum mampu untuk melaksanakan ibadah lantaran kita membuat kaifiyah, tata caranya, dan ya mungkin cara-caranya yang keluar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, orang berangkat haji, kalau yang mampu, siapa yang sudah mampu ngumpulin dulu, yang ngumpulin sendiri, mampu baru daftar, dia baru dapat nomor kursi. Insya Allah nggak, antrinya nggak panjang Pak. Nah sekarang ditalangi sama bank, jadi yang belum mampu sudah ditalangi, dapat nomor antrian, sudah dapat nomor antrian, jadi tambah panjang. Daftar sekarang, berangkat tahun 2020 2026. Ya wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah sebenarnya satu perkara yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempersulit kita sebagai manusia. Niatnya awalnya baik,
Coba orang mau haji daftar itu kan lantaran karena kita punya niat yang baik untuk melaksanakannya. Seorang ingin nikah dengan melaksanakan itu, saya pokoknya apapun saya lakukan Pak, yang penting saya mau nikah, ingin melaksanakan perintah Allah. Tapi terkadang tata caranya kita akhirnya sulit, bertahun-tahun tidak terlaksana lantaran syarat-syarat yang dipersulit. Lah kita punya anak, ada orang soleh yang melamar, syaratnya dipersulit, akhirnya orang solehnya pergi mundur. Kalau begitu ya saya nggak usah anak bapak, masih banyak wanita yang lain. Ya, fitnah jadinya. Seorang anak gadis dilamar, sudah diketahui pemuda tadi kesolehannya, ketaatannya kepada Allah. Oh, insya Allah akan dijaga itu anaknya. Orang tua punya berbagai macam alasan sehingga mempersulit dengan berbagai macam syarat. Syaratnya kamu kalau ngambil anak saya, rumahmu tuh harus ukuran sekian kali sekian. Subhanallah. Padahal tidak pernah muhasabah dulu bapak nikah punya rumah atau belum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halakal mutanatti'un, celaka orang yang tadi berlebih-lebihan dalam sesuatu yang bukan pada tempatnya tentunya. Karena sungguh mutasyaddid, ya orang yang ekstrim keras itu ada beberapa tempat yang harus ada kerasnya sikap kita kepada orang-orang kafir. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, ada porsinya. Ya. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting. Tadi kisah Bani Israil belum saya sampaikan, hanya sekilas mengutip saja. Mereka juga sama berlebih-lebihan ya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.